Saya mau mulai dulu dengan mengucapkan rasa syukur saya sudah tiba di bumi Tipalayo. Salam Gelora. Salam Gelora. Salam Gelora. Salam Gelora. Salam Gelora. Salam Gelora. Kita ulangi ya. Kalau saya sebut salam Gelora, maka Indonesia semuanya berdiri. Salam Gelora. Nah, ini baru mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, Pak Ibrahim Masdar, yang saya hormati, yang saya cintai. Hari ini kita sebut Pak Bupati, mudah-mudahan insya Allah tahun depan kita sebut sebagai Pak Gubernur. Ini doa Pak. Jadi kita saling mendoakan, saling mendudukkan. Juga para pimpinan DPW Sulawesi Barat, khususnya Pak Hajrul dan tim, dan ini Ketua DPD Polman secara khusus, Pak Gifan, serta para ustadz, para kiai yang datang di sini. Saya mau menyebut secara khusus Ustadz Hussein ini dari ini Tarikat Al-Qadiriyah. Juga ada Ibu Rektor di sini, serta tokoh masyarakat lain. Saya mau menyampaikan terlebih dahulu bahwa yang mendorong saya mendirikan Partai Gelora ini adalah karena saya gelisah, saya galau, sama seperti tadi Pak Bupati. Saya galau, saya gelisah karena Indonesia ini bisa menjadi jauh lebih maju daripada yang sekarang, tapi tidak maju sebagaimana seharusnya. Itu yang membuat saya mendirikan partai ini. Karena itu cita-cita Partai Gelora adalah menjadikan Indonesia sebagai superpower baru. Apa orang Mandar bilang jago, superpower, jago. Iya betul, jago. Apa yang kita maksud dengan istilah superpower baru? Superpower itu artinya negara yang ekonominya makmur, teknologinya maju, militernya kuat, tambah satu lagi, rakyatnya soleh-soleh dan bahagia. Saya mau tanya, ini banyak ibu-ibu di sini nih. Tahu ada negara yang namanya Amerika Serikat? Tahu? Di sini tahu ada negara yang namanya Amerika Serikat? Mau tidak Indonesia semaju Amerika Serikat? Tahu ada negara yang namanya Jepang? Tahu? Mau tidak Indonesia semaju Jepang? Tahu ada negara yang namanya Cina? Mau tidak Indonesia semaju Cina? Tahu ada negara yang namanya Rusia yang sekarang lagi perang? Mau tidak Indonesia sekuat Rusia? Ada kawasan yang namanya Eropa. Mau tidak Indonesia semaju Eropa? Jadi kalau kita sebut ada Amerika, ada Cina, ada Eropa, ada Rusia, kita mau di situ juga ada Indonesia.
Supaya kita yakin bahwa kita mau Indonesia menjadi superpower baru, coba kita perlihatkan gelora kita sekali lagi. Salam gelora. Salam gelora. Semuanya berdiri, salam gelora. Salam gelora. Salam gelora. Salam gelora. Nah, saudara sekalian, kalau kita tahu itu cita-citanya Partai Gelora, sekarang tahu kenapa Gelora harus menang pada pemilu 2024 yang akan datang. Itulah alasannya. Dan saya bilang sama Pak Hajrul, kamu sudah lama menjadi tokoh lokal. Indonesia ini akan menjadi kuat kalau elit nasionalnya adalah kumpulan dari elit-elit lokal yang naik kelas menjadi elit nasional. Jadi kamu harus keluar dari Sulbar, menjadi utusan orang-orang di Sulbar, duduk di Senayan, tentukan arahnya Indonesia di masa yang akan datang. Jadi kita tidak kirim orang dari Jakarta datang ke Sulbar, ambil suara orang Sulbar, tapi dia tidak mewakili harapan orang-orang di Sulbar. Kita mau orang-orang yang duduk di Senayan itu adalah orang-orang lokal dari daerah di seluruh Indonesia datang ke Jakarta, duduk semuanya, putar otak, tentukan arahnya Indonesia. Itu baru Indonesia. Itu baru Indonesia. Pak Bupati, saya mau cerita ini. Caleg-caleg Partai Gelora ini caleg duafa semuanya. Jadi saya bilang, kenapa Pak kaum duafa harus kita jadikan sebagai para caleg? Bukan orang kaya. Karena saya tidak membuat perubahan kalau begitu. Saya mau membuat kaum duafa itu menjadi orang kuat. Orang miskin menjadi orang kaya. Orang lemah menjadi orang kuat. Orang daerah menjadi orang pusat. Itu baru perubahan. Ini kebetulan ada Ustadz di sini nih, ada Ustadz Husaini dari ada Ibu Rektor juga di sini. Ini universitasnya Asy'ariyah lagi. Kebetulan kita dalam suasana Isra Miraj. Beberapa bulan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Perhatikan ya, saya ulangi. Beberapa bulan sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada patahan sejarahnya, pada benturan yang paling keras dalam hidupnya. Dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10 beliau beserta para sahabatnya diisolasi oleh kaum musyrikin Mekah. Tahun ke-10 beliau keluar dari isolasi, istrinya Khadijah wafat, paman beliau Abu Thalib wafat. Tapi bukan itu yang paling menyedihkan beliau. Beliau pergi ke Taif. Taif ini dari Mekah, di luar Mekah ini. Tapi di Taif, seluruh kaum musyrikin Taif menolak beliau dan melempari beliau dengan batu. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di puncak kesedihannya. Karena walaupun beliau rasul, beliau adalah manusia biasa. Jadi di situ beliau berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, kepadamulah aku mengadukan kelemahanku. Wa qillata hilati, dan sedikitnya daya dan upayaku. Wahawani 'alan nas, dan betapa hinanya aku di depan manusia. Ya arhamar rahimin,
Wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, anta rabbul mustada'afin, engkaulah Tuhannya orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, dan engkau adalah Tuhanku. Perhatikan, Rasulullah mengatakan, ya arhamar rahimin, anta rabbul mustada'afin. Beberapa bulan kemudian doa Rasulullah ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Perhatikan, segala keagungan adalah milik Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lailan, dalam satu malam. Makanya ini adalah mukjizat yang paling besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi diberikan oleh Allah kepada beliau pada waktu beliau menghadapi benturan yang paling keras dalam hidupnya. Di Masjidil Aqsa beliau sholat menjadi imam dan makmumnya adalah seluruh nabi dan rasul yang ada sebelumnya. Setelah itu beliau naik ke Sidratul Muntaha. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Lalu beliau melihat Jibril dalam bentuknya yang asli dan bermunajat dengan Tuhannya. Coba perhatikan, linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Baru beberapa bulan sebelumnya beliau berdoa, ya arhamar rahimin, wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, anta rabbul mustada'afin, engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah, hamba-hambamu yang du'afa, yang mustada'afin. Tiba-tiba setelah itu diangkat ke langit. Itu roh yang membuat Partai Gelora ini bekerja. Ini partainya kaum du'afa. Ini partainya kaum mustada'afin. Supaya mereka yang bergabung di partai ini semuanya menjadikan partai ini sebagai tangga naik. Kalau dia lemah pada mulanya, insya Allah setelah itu dia akan menjadi kuat. Yang miskin terpinggirkan, insya Allah akan menjadi makmur dan sejahtera. Makanya kita kasih nama gelombang. Ini Pak Bupati, tadi Pak Bupati bagus benar penjelasannya. Kalau ada gelombang berarti tidak ada buaya. Iya kan? Kemarin kita ada sosialisasi di KPK. Saya bilang sama para petinggi KPK, dulu Umar bin Khattab itu menjadi qadhi pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun. Setelah itu beliau mengundurkan diri. Ditanya kenapa mengundurkan diri? Katanya, kata beliau, karena selama 2 tahun saya menganggur. Cuma duduk, tidak ada kasus yang masuk. Jadi saya bilang sama KPK, kalau jumlah kasus korupsi itu terus-menerus bertambah, itu artinya Anda ini gagal. Kita ingin nanti para pejabat di KPK ini rame-rame mengajukan surat pengunduran diri karena tidak ada kasus korupsi yang masuk. Itu baru berhasil. Itu baru berhasil. Nah tadi Pak Bupati juga cerita, para kepala desa ini suka mendaftarkan jumlah orang miskin yang banyak supaya dapat bantuan. Nanti kalau saya jadi presiden kita balik kriterianya Pak Bupati. Bukan kepala desa yang mengajukan daftar orang miskin. Bukan. Seharusnya pemerintah membuat tim keliling-keliling malam hari lihat mana orang miskin yang sebenarnya.
Aja dalam Islam itu 8 orang penerima zakat itu sebagai asnaf. Yang disebut sebagai asnafuz zakah, para penerima zakat, itu mesti didata dengan baik supaya orang-orang yang menerima itu benar-benar langsung. Makanya dalam sejarah Islam, ini para ustadz banyak di sini, pernah kejadian di masa Umar bin Abdul Aziz. Para amil zakat keliling di Afrika, cari orang miskin yang mau terima zakat, tapi tidak ada lagi yang mau terima zakat. Jadi tanda nanti bahwa kita, negara kita ini makmur itu adalah kalau seluruh warganya insya Allah sudah menjadi pembayar zakat. Paling tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Itu paling sedikit. Nah sekarang saudara sekalian, dengan begini saudara mengerti kenapa Partai Gelora harus menang pada pemilu 2024 yang akan datang. Pak Hajrul, ini amanah. Saya tadi waktu datang ke sini saya sudah merasa ini ada aroma kemenangan di Sulbar. Ini kalau penciuman ini Pak Bupati ini kalau penciuman rasanya insya Allah ada orang Sulbar yang akan menjadi elit nasional insya Allah. Tapi kita perlu saling mendoakan dengan Pak Bupati gitu. Waktu Pak Hajrul ke Senayan, Ustadz Zainal ke DPRD Provinsi, nah Pak Ibrahim juga jadi gubernur insya Allah di sini. Salam Gelora, salam Gelora, salam Gelora, salam Gelora, Semangat Indonesia. salam Gelora, salam Gelora, salam Gelora, salam Gelora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.